Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas bab 2 mengenai teks eksplanasi. Nah, di sini ada pengertian teks eksplanasi, yaitu teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Lalu, apa sih tujuan teks eksplanasi? Nah, di sini tujuan teks eksplanasi adalah untuk memaparkan suatu fenomena atau peristiwa serta untuk memberitahukan apa penyebab dari fenomena itu terjadi. Nah, sedangkan ciri-ciri dari teks eksplanasi itu sendiri diantaranya yang pertama bersifat ilmiah, yang mana teks eksplanasi ini adalah hal yang bersifat keilmuan, pengetahuan. Nah, yang kedua bersifat faktual, artinya teks eksplanasi ini bersifat fakta atau benar-benar terjadi. Yang ketiga bersifat informatif atau memberitahukan kepada halayak pada suatu fenomena atau kejadian yang terjadi. Teks eksplanasi terdapat 3 struktur. Di antaranya yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, dan interpretasi. Pernyataan umum di sini adalah membahas hal umum yang terjadi pada masyarakat atau pada alam atau sosial budaya. Yang kedua, urutan sebab akibat dari suatu peristiwa atau fenomena. Yang terakhir adalah interpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi adalah intisari atau kesimpulan dari teks eksplanasi itu sendiri. Berikutnya, unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi. Unsur kebahasaan teks eksplanasi di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi sebab akibat. Contohnya menggunakan kata sebab. Oleh sebab itu, karena, oleh karena itu. Yang kedua, unsur kebahasaan dari teks eksplanasi adalah konjungsi kronologis. Apa saja yang termasuk atau contoh dari konjungsi kronologis pada teks eksplanasi? Contohnya, menggunakan kata sesudah, sebelum, lalu, mula-mula, kemudian, setelah itu, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu pembahasan kita kali ini pada bab 2 mengenai teks eksplanasi. Terima kasih.